Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epriwina Gini Nurrahma dengan NIM 3101421005 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang saya buat untuk memenuhi penugasan ulangan tengah semester pada mata kuliah Sejarah Hubungan Internasional dengan dosen pengampu yakni Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD. Mengenai artikel yang saya tulis, saya tertarik dengan tema hubungan internasional di bidang pendidikan. Maka dari itu, saya dalam penulisan artikel ini membuat satu judul yakni Sejarah Terulang, Pengaruh Hubungan Internasional Bidang Pendidikan terhadap fenomena brain drain dari masa ke masa pemicu disintegrasi oleh pelajar Indonesia di luar negeri. Baik, selamat menonton. Sebelum itu, mari kita tonton video berikut ini. Pemerintah lagi berupaya nih memulangkan 413 penerima beasiswa LPDP yang belum balik ke Indonesia setelah selesai studi. Ratusan beasiswa LPDP mangkir status Jokowi mau negara pulangkan paksa. Akhir kehidupan di luar negeri, ratusan alumni penerima LPDP tak mau pulang ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama LPDP Andin Hadianto. Penerima beasiswa kemarin tidak mau pulang ke Indonesia. Ini LPDP nggak mau pulang ke Indonesia. Loh kenapa? 413 alumni beasiswa LPDP nggak mau pulang ke Indonesia. Ibu Sri Mulyani meminta alumni buat pulang ke negara kita ini. Ketika ditanya pendapat saya terkait kasus tidak pulangnya 413 alumni LPDP setelah memperoleh beasiswa LPDP dan menyelesaikan studinya di luar negeri, jawaban saya singkat, padat, jelas, dan tegas. Harusnya mereka tahu malu dan punya rasa bersalah. Kali lagi, dengan fenomena tersebut, kerugian yang dialami Indonesia bukan hanya pada dana yang telah dikeluarkan, namun juga semakin berkurangnya ilmuwan dan intelek di Indonesia jika banyak para migran intelek yang memilih tinggal di luar negeri karena beberapa faktor yang mungkin bagi mereka menguntungkan dan mengabaikan nasib Indonesia dalam perkembangan dan kemajuannya. Selain itu, terdapat potensi lain ketika banyaknya para intelek yang menetap di luar negeri atau tidak ingin kembali ke tanah air adalah terjadinya disintegrasi, bahkan hilangnya rasa nasionalisme, di mana mereka sudah tidak ada rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa dan akan lebih cenderung acuh tak acuh atau individualistis, serta berpotensi hilangnya rasa nasionalisme di dalam diri para migran karena para migran pelajar sudah menemukan kenyamanan di kampus tujuan yang ada di luar negeri sehingga mereka tidak ingin kembali. Selain itu, terdapat potensi lain ketika banyaknya para intelek yang menetap di luar negeri atau tidak ingin kembali ke tanah air adalah terjadinya disintegrasi di mana sudah tidak ada rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa dan akan lebih cenderung acuh tak acuh atau individualistis serta berpotensi hilangnya rasa nasionalisme di dalam diri para migran karena para migran pelajar sudah menemukan kenyamanan di kampus tujuan yang ada di luar negeri sehingga mereka rasanya tidak ingin kembali ke tanah air. Berdasarkan fenomena yang ada, maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apa saja sisi kerugian yang berasal dari sebuah konsekuensi dalam menjalin hubungan internasional antara dua negara atau lebih, di mana dalam kerjasama tersebut terdapat pihak yang diuntungkan dan terdapat pihak yang dirugikan. Nah, pada artikel ini akan membahas khususnya di bidang pendidikan
yang terus berkembang dan berlangsung dari masa pemerintahan Soekarno yang sudah melakukan pengiriman pelajar ke luar negeri selama masa jabatannya yakni tahun 1945 hingga 1966 dengan sistem beasiswa luar negeri. Hubungan internasional di bidang pendidikan juga berlangsung hingga saat ini, dan setiap tahunnya pelajar yang dikirim ke luar negeri, baik kuliah maupun sekolah, mengalami peningkatan guna memperbaiki sumber daya manusia dan kemajuan di Indonesia nantinya dengan melalui pemberian beasiswa kepada pelajar Indonesia untuk mengemban ilmu di negara-negara maju khususnya. Dari program tersebut, selain memberikan manfaat dan keuntungan terutama pada perbaikan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, ternyata di balik itu terdapat pula sisi kerugian yang ditanggung Indonesia yang dapat memberikan dampak cukup serius mengenai keberlangsungan kualitas manusia di Indonesia, terutama di bidang pendidikan yang dapat dikatakan mandek atau terhambat. Bahkan terdapat potensi pelajar yang belajar di luar negeri lebih memilih negara tujuan karena di sana mereka terjamin masa depannya dibanding di negara Indonesia. Hal tersebut malah membuat untung pihak yang diajak kerjasama di bidang pendidikan atau negara tujuan, karena bagi mereka dengan adanya migran pelajar dapat dijadikannya sebagai investasi pendidikan yang nantinya setelah lulus, para pelajar akan menjadi ladang negara-negara maju untuk mengajak para pelajar bergabung dengan riset penelitiannya atau bergabung di perusahaan besarnya. Nah, untuk itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sisi negatif atau kerugian yang diperoleh Indonesia ketika melakukan transfer pelajar tanpa memantau jumlah kepulangan pelajar yang akan menyebabkan brain drain sehingga menyebabkan disintegrasi oleh para pelajar Indonesia terhadap bangsanya sendiri yang juga berdampak pada sikap nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Pada artikel ini, di dalamnya berisi mengenai beberapa pembahasan. Di antaranya, pada pembahasan pertama, penulis menjelaskan sejarah hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain di bidang pendidikan, terutama negara-negara yang lebih maju dengan pengiriman pelajar ke luar negeri seperti yang ketika masa pemerintahan Insinyur Soekarno yang ingin membentuk pelajar Indonesia yang berkualitas dengan memberikan biaya gratis ke luar negeri dalam bentuk beasiswa. Adapun beberapa beasiswa yang diluncurkan ketika pemerintahan Insinyur Soekarno, yakni melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1952 hingga 1958 dengan mengirim pelajar ke Belanda. Selain itu, terdapat beasiswa bantuan dari pemerintah Jepang pada tahun 1960-an dan program beasiswa Ikatan Dinas pada tahun 1960 hingga 1965 ke negara Blok Timur. Selain beasiswa di masa Orde Lama pada pemerintahan Insinyur Soekarno, juga terdapat beasiswa di masa Orde Baru, masa Reformasi, hingga pada tahun 2010 terdapat beasiswa LPDP. Dan beasiswa LPDP diteruskan hingga saat ini. Pembahasan kedua, penulis membahas mengenai fenomena brain drain dan faktor penyebab pelajar Indonesia di luar negeri memilih tidak kembali ke tanah air dan menetap di luar negeri. Pada pembahasan ketiga, penulis membahas mengenai dampak dari brain drain yang dapat menimbulkan disintegrasi dan menghilangnya rasa nasionalisme terhadap tanah air oleh para pelajar Indonesia yang memilih menetap di luar negeri. Untuk tindak lanjut pempublishan artikel di jurnal, penulis memilih untuk mempublish artikel ini pada jurnal Historia, yaitu jurnal pendidikan dan sejarah milik Universitas Negeri Yogyakarta, karena dengan jurnal pendidikan dan sejarah, jurnal ini menurut penulis adalah jurnal yang menyediakan untuk artikel yang bergenre pendidikan dan sejarah.
Jadi sesuai dengan pembahasan penulis yang menulis mengenai sejarah dan pendidikan. Baik, hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.